yang berperikop Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah menyakitkan Tuhan dan menikahnya dengan Prabu. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasih sakit." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid berkata kepadanya, "Rabi, baru ia orang begini, coba kau masih kau ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi kalau berjalan sekarang malam hari kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid itu kepadanya, "Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ia tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dari keseluruhan, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Maka marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu sama disebut Yesus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah yang juga kau mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania adalah ketika kira-kira 2 minggu. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan habis selamanya." Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah demikian dia pergi menangis sekalanya kepadanya, "Guru ada di sana, dan dia memanggil kau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu sampai ke dalam dia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Tibanya Maria dari tempat dia, sesungguhnya ia memanggilnya dan berkata kepada Tuhan, "Jangan di sini, aku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Jawab mereka, Tuhan,
Yesus. Ketika melihat orang-orang Yahudi, dia betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka Yesus berkata Yesus, lalu ia pergi ke murid itu. Murid itu adalah satu buah yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bertahu, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus katakan kepadamu, kalau maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi ketika orang banyak yang di sini mengingat aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang-orang itu datang dia tangannya masih terikat dengan kain kapan. Bukan juga ada satu yang dengan kain. Bukanlah kain-kain. Haleluya, silakan duduk. Saudara-saudara, yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan saya untuk berbicara hari ini tentang mujizat yang dialami oleh Lazarus. Saya percaya mujizat itu akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di siang hari ini saya berikan judul pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi saya dan saudara-saudara yang membutuhkan jawaban-jawaban doa dari saya dan saudara-saudara. Amin. Kita diperhadapkan dengan persoalan dan masalah dalam kehidupan ini yang berbeda-beda. Saudara-saudara, saya punya masalah yang lain. Tuhan jawab masalah yang satu, ada lagi masalah yang lain. Begitu juga saya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tidak boleh pimpin pepantang itu firman. Pepantang itu ayat yang dibaca ayat ini saya dan saudara-saudara lewat mujizat yang dilakukan di Betani. Terlihat Tuhan Yesus terlambat untuk menolong mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam, dan Tuhan Yesus langsung hadir saat itu juga. Tentu Lazarus tidak meninggal. Amin. Kenapa di sini terlihat seakan-akan Tuhan Yesus terlambat? Sengaja Tuhan Yesus belum hadir saat mendengar Lazarus meninggal. Saudara-saudaraku yang masalah saudara-saudara adalah keadaan yang tidak sesuai dengan yang orang harapkan. Kalau orang berharap akan terjadi seperti ini, rencana kita seperti ini, kemudian itu tidak terjadi, itu masalah saudara-saudara. Dan Maria, mereka berharap menyampaikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit dan Lazarus segera hadir agar mujizat boleh dialami, kesembuhan boleh dialami oleh Lazarus. Seakan-akan Tuhan Yesus terlambat, tidak cepat menolong saudara-saudara. Saya belajar kebenaran ini. Khotbah ini saudara-saudara sudah pernah saya sampaikan kurang lebih saudara-saudara 12 tahun lebih, 15 tahun waktu saya masih tahu. Tujuannya ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama saudara-saudara, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang firman
kemuliaan. Saya menyatakan kemuliaan Allah. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Haleluya. Itu saya terlambat untuk hadir, saudara-saudara. Karena apa yang pertama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasih, itu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku berkata, kayak saya ciuman cerita tentang itu, dia bilang itu suara Petrus. Oh, kita bilang pada Papa, emang Papa jaga dia nggak suara Petrus? Oh, bilang itu suara Petrus, dia bilang. Haleluya. Dan setelah itu kami sering bercerita, saya doakan ayah saya pulang. Apa yang saya katakan kepada ibu saya? Ayah belum meninggal, terjebak buku belum meninggal. Karena apa? Tuhan belum jawab dari doa. Berarti Usi dan Bu harus berdamai. Amin. Saudara-saudara, beberapa kali saya ajak mama saya, so di muka rumah ayah saya naik lagi. Dan saya berdua terus, dan satu waktu dia turun. Kemudian dia masuk dan mereka berdua bersalaman, berpelukan menangis. Pada situ ada terdengar diri. Berpelukan menangis, memanggil nama-nama kesayangan mereka dulu. Saya menangis dan saya berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bertahun-tahun saya berdoa agar orang tua saya berdamai, dan itu terjadi, saudara-saudara. Dan setelah mereka berdua berdamai, ayah saya sempat nginap di rumah kami layani setiap malam. Ibu saya layani, saudara-saudara. Ibu saya urus dalam keadaan yang sakit. Dan akhirnya waktunya ayah saya dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita mulai lagi kita dulu ya. Haleluya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi saya dan saudara-saudara. Saudara bersaksi bagi banyak orang bahwa ada dokter di atas segala dokter, ada tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan saudara untuk mempermuliakan nama Tuhan.